saya Farah Adani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan menjelajahi berbagai fenomena yang ada di sekitar kita melalui mata pelajaran geografi. Yuk, siapkan semangat belajar kalian. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana tumbuhan dan hewan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Seru banget kan? Jadi tetap fokus dan ikuti pembelajaran ini sampai akhir ya. Lihat peta berikut ini, Sobat Geografi. Ini adalah peta Indonesia, negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak geografisnya yang berada di Katulistiwa, serta bentuk kepulauan menjadi salah satu faktor penting mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Kita tahu bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenal sebagai mega biodiversity country. Apa artinya? Artinya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi baik di darat maupun di laut. Untuk jenis flora, di Indonesia terdapat sekitar 31.750 spesies flora. Sedangkan untuk fauna, jumlah spesies hewan di Indonesia itu lebih dari 2.000 spesies. Lalu, di wilayah laut, keragaman hayati laut Indonesia mencakup sekitar 31% dari total keanekaragaman hayati laut dunia. Sejarah geologi berperan besar dalam menentukan sebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia memiliki pola yang sama dengan persebaran faunanya. Hal ini bermula dari proses terbentuknya daratan kepulauan Indonesia pada masa zaman es. Pada masa itu, terdapat dua wilayah daratan besar yang menjadi asal persebaran flora dan fauna, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Kesamaan flora dan fauna Indonesia dengan Asia maupun Australia terjadi karena adanya migrasi makhluk hidup dari kedua benua menuju wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Pada awal zaman es, wilayah bagian barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, menyatu dengan benua Asia dan disebut sebagai paparan Sunda. Oleh karena itu, Indonesia bagian barat memiliki karakteristik flora dan fauna yang mirip dengan yang ada di Asia. Sementara itu, wilayah bagian timur Indonesia, yaitu Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, menyatu dengan benua Australia dan disebut paparan Sahul. Sehingga flora dan fauna di Indonesia bagian timur memiliki ciri khas yang mirip dengan yang ada di Australia. Kemudian, pada akhir zaman es, suhu bumi meningkat dan menyebabkan es mencair. Permukaan air laut pun naik kembali sehingga daratan yang sebelumnya menyatu akhirnya terpisah menjadi pulau-pulau. Pulau Jawa terpisah dari benua Asia, Kalimantan, dan Sumatera. Begitu juga dengan Pulau Papua yang terpisah dari benua Australia. Setelah daratan Indonesia terpisah kembali menjadi pulau-pulau, para ilmuwan mencoba menjelaskan bagaimana perbedaan sebaran flora dan fauna dapat terjadi di wilayah ini. Terdapat dua garis imajiner sebagai pembatas ekologi yang menjelaskan bagaimana spesies tersebar berdasarkan sejarah geologi dan lingkungan. Kedua garis tersebut dikenal sebagai garis Wallace dan garis Weber. Berdasarkan kedua garis tersebut, Indonesia dibagi menjadi 3 bagian persebaran flora dan fauna, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur.
Garis Wallace diusulkan oleh naturalis asal Inggris bernama Alfred Russel Wallace pada abad ke-19. Garis Wallace memisahkan Indonesia bagian barat atau Asiatis dengan Indonesia bagian tengah atau Kepulauan Wallacea atau peralihan. Untuk garis khayal yang kedua yaitu garis Weber yang dicetuskan oleh ilmuwan asal Belanda bernama Max Carl Wilhelm Weber. Garis Weber memisahkan Indonesia bagian tengah atau Kepulauan Wallacea atau peralihan dengan Indonesia bagian timur atau Australis. Untuk selanjutnya terdapat persebaran flora Indonesia yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, flora Sumatera Kalimantan, yang kedua flora Jawa Bali, yang ketiga flora Kepulauan Wallacea, dan yang terakhir adalah flora Papua. Flora Sumatera Kalimantan. Wilayah ini terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Wilayah kedua pulau tersebut memiliki tingkat kelembapan udara dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Oleh karena itu, tipe vegetasi yang mendominasi wilayah ini adalah hutan hujan tropis dengan tanaman heterogen dan tingkat kerapatan yang tinggi. Flora Jawa Bali. Flora ini tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Bali, di mana Pulau Jawa dan Pulau Bali membentang dari barat hingga ke timur di selatan garis ekuator. Wilayah Jawa dan Bali memiliki curah hujan, suhu, dan kelembapan yang bervariasi, yang mana Jawa bagian barat dominan beriklim hujan tropis dan muson timur. Semakin ke timur Pulau Jawa, tipe iklimnya itu semakin kering. Flora Kepulauan Wallacea. Flora ini meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Wilayah-wilayah Indonesia bagian tengah memiliki sifat iklim yang lebih kering dengan kelembapan udara lebih rendah, sehingga banyak ditemukan sabana di daerah ini. Flora Papua. Flora ini mencakup Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah Papua didominasi tipe iklim hujan tropis dengan jenis vegetasi yang menutupi kawasan ini adalah hutan hujan tropis. Vegetasi di Papua itu memiliki corak yang sama dengan vegetasi yang ada di Australia Utara, dengan flora khasnya yaitu eukaliptus. Ini adalah contoh persebaran flora yang ada di Indonesia berdasarkan masing-masing wilayahnya. Setelah kita memahami persebaran flora di berbagai wilayah Indonesia, sekarang saatnya kita melihat persebaran fauna yang juga menunjukkan pola yang unik di setiap wilayahnya. Persebaran fauna Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah yang pertama yaitu fauna Indonesia Barat atau Asiatis. Wilayah yang kedua yaitu fauna Indonesia Tengah atau Kepulauan Wallacea atau peralihan. Dan yang terakhir yaitu wilayah fauna Indonesia Timur atau Australis. Fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Wilayah fauna ini disebut sebagai wilayah fauna dangkalan Sunda. Fauna Indonesia bagian tengah atau Kepulauan Wallacea atau peralihan meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Di wilayah ini terdapat banyak hewan endemik, yaitu hewan yang hanya hidup di Indonesia
dan tidak ditemukan di tempat lain. Beberapa contoh hewan khas yang terdapat di wilayah Wallacea ada anoa, babi rusa, dan komodo. Fauna Indonesia bagian timur atau Australis menyebar di Kepulauan Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah fauna Indonesia Timur disebut juga fauna dangkalan Sahul. Ini adalah contoh fauna yang ada di Indonesia berdasarkan persebaran wilayahnya masing-masing. Baik sahabat geografi, itu dia materi terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia. Semoga materi ini membantu kalian memahami betapa kayanya keanekaragaman hayati yang ada di tanah air kita, serta bagaimana pentingnya kita menjaga keanekaragaman hayati. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar, dan sampai jumpa di pertemuan materi selanjutnya.